Wah, udah gak sabar aku. Sama aku juga. Kayaknya ampun. pengen gitu cepet sampai. Iya, aku pengen banget kita sampai ke Celestial City. Soalnya ada apa sih? Aku udah gak sabar ingin merasakan damai sejahtera, Sama aku sukacita. juga pengen merasakan beban yang ringan. Iya, supaya beban dosa kita tuh lepas. Benar. Yaudah, kita mau lanjut lagi sambil nyanyi yuk. Ayo. Kita nyanyikan lagu yang bilang kita nggak boleh belok kanan kiri. Bener, supaya nggak apa Kak Wen? Nggak nyasar. Betul. I'm fixing my eyes on you. 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 Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I keep on seeking. Keep on reaching, follow, follow, follow Yeshua. Ayo kita sambil nyanyi yuk. Oke. Eyes on you, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Kapan sih sampainya ini? Aku sudah lelah loh. Sama ini aduh pundaknya udah rasanya mau putus, mau patah nih. Aku jadi kayak, aduh ini beneran dah Celestial City itu ada kalau kita nggak sampai-sampai. Di peta ada nggak sih Kak? Nah itu, Aduh. nggak tahu juga nih Kak Grace. Emang ada ya kota yang penuh dengan damai sejahtera gitu? Nah, itu Kalau dari kayak tadi gitu, jalan kok oh, sengsara kita. iya nggak sampai-sampai loh. Kok lebih enak kita di kota kita sebelumnya, di City of Destruction ya. Tinggal makan, duduk-duduk. Iya, bisa males-malesan. Betul. Kayak gini capek, kita balik aja yuk. Ayo pulang. Ayo. Hai. Ya. Kalian mau kemana? Ini kami tuh mau ke Celestial City, cuma kami udah capek, kami pulang aja. Capek banget. Celestial City tuh ada. Hah? Serius? Serius ah? Iya, saya dari sana. Wah. Kebetulan nggak? Iya. Kebetulan apa nggak sih ketemu? Nah mungkin ya. Nah, kalau gitu kalian dengar ceritaku ya. Oke. Sambil kita duduk-duduk. Oke. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Neni. Kali ini kita mau belajar mengenai bagaimana caranya kita menemukan jalan untuk menuju kepada kekekalan. Ya, tepat sekali. Cara untuk bisa pergi ke kerajaan surga. Meskipun di dalam firman Tuhan itu sebetulnya Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada seorang ahli Farisi. Kalian kepengen tahu ceritanya bukan? Yuk kita simak video kali ini. Tuhan Yesus ada di Yerusalem saat perayaan Paskah. Suatu malam datanglah seorang yang saleh kepada Tuhan Yesus, namanya Nikodemus. Dia seorang Farisi yang belajar tentang Torah Tuhan dan berusaha keras menaatinya. Nikodemus ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Rabi, kita tahu engkau adalah pengajar yang datang dari Tuhan. Tidak ada yang dapat melakukan mujizat kecuali Elohim menyertainya. Nikodemus benar. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan.
Sekarang Nikodemus bingung. Dia yang sudah memegang ketetapan Tuhan berpikir, bagaimana seorang dapat pergi ke surga? Sebab apa yang Tuhan Yesus katakan tidak masuk akal. Bagaimana seseorang bisa lahir kembali saat dia sudah tua? Tuhan Yesus menjawab, seseorang tidak dapat masuk dalam kerajaan surga sebelum dia dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Percaya kepada Anak Manusia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalian sudah lihat videonya, dan orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus itu namanya Nikodemus. Siapa Nikodemus? Dia adalah ahli Farisi sebagai pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Dan di dalam cerita ini ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah putra tunggal Elohim, putra tunggal Bapa Yahweh, yang Tuhan kirim, yang Tuhan utus turun ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 6 itu disebutkan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi melalui ayat ini membuktikan bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang kedua adalah kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa kita perlu mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan? Karena di dalam kitab, ini lihat dulu ya, di dalam kitab Roma ayat 10 Roma 10 ayat 9 disebutkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Ia adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatnya. Artinya bahwa kita perlu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Artinya itu pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, ini yang dikatakan Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, yaitu memerlukan lahir kembali. Kalian mengerti maksudnya? Kalau tadi Nikodemus kan pusing, waduh, lahir kembali seperti apa ya? Mana bisa orang yang sudah besar akan kembali ke rahim mamanya. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan kelahiran secara fisik, tetapi kelahiran secara roh. Jadi untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga, mengalami kelahiran kembali, itu artinya kita perlu memiliki hidup yang baru. Kita perlu meninggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa, dan kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, itu juga bisa ditandai dengan baptisan dan pertobatan ya, sebagai tanda pertobatan. Karena dalam percakapan itu Tuhan Yesus juga berkata kepada Nikodemus bahwa tidak bisa seorang pun masuk di dalam kerajaan surga kalau mereka tidak mengalami kelahiran kembali, dilahirkan kembali melewati air dan roh. Artinya harus dibaptis sebagai tanda pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama, bangkit sebagai manusia yang baru, mengikuti jalan-jalan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya adik-adik, jadi kita kalau sudah mengikuti Tuhan Yesus, itu artinya kita harus menjadi manusia yang baru. Yang lama nggak boleh dibawa lagi, nggak boleh, itu tidak boleh. Poin yang terakhir adalah datang kepada terang.
Tuhan Yesus itu juga adalah terang. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepada terang, mereka itu nggak akan dihukum. Tetapi bagi mereka yang tidak datang kepada terang, artinya mereka suka dengan perbuatan-perbuatan kegelapan ya. Orang yang masih suka berbuat dosa, berbuat jahat, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, mereka itu tinggal di dalam penghukuman. Kita bisa baca di Yohanes 3 tadi ayat yang ke-18 ya. Nah adik-adik, itulah cara-cara yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus dan juga kepada kita semua. Kalau kita itu mau pergi melihat kerajaan sorga, tidak hanya melihat dan kita bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada cara yang lain ya adik-adik. Tidak ada cara yang lain. Perhatikan baik apa yang Kak Neni ucapkan. Firman Tuhan menjelaskan tidak ada cara yang lain untuk kita bisa sampai kepada kekekalan, yaitu kerajaan surga, hanya melalui Putra Tunggal Elohim, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kalian disesatkan, pergi ke pohon, pergi ke gunung-gunung, pergi ke kemana aja untuk mencari Tuhan-Tuhan lain untuk bisa membuat kita selamat. Ternyata tidak ada jaminan. Jangan sampai kalian disesatkan dengan hal semacam itu. Nah, untuk menemukan Tuhan Yesus, untuk belajar firman-Nya Tuhan Yesus, kalian perlu belajar melalui kitab suci ya. Pasti di rumah kalian punya kitab suci supaya kalian itu tidak tersesat ya. Belajarlah melalui kitab suci, karena di dalam kitab suci itu semua ada firman-Nya Tuhan, petunjuk-petunjuknya Tuhan, rambu-rambu lalu lintasnya Tuhan yang akan menuntun adik-adik bisa mencapai kekekalan. Pastikan kalian tidak tersesat. Pastikan jalan-jalan kalian itu benar. Dan jangan sampai mengikuti yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Bagaimana? Kalian sudah mendengar ceritanya? Apa kalian akan melanjutkan ke Selija City atau kembali? Kira-kira lanjut nggak ya? Ya lanjut aja sih, tapi capek gini nih ya. Sama nih, nggak capek banget. Jangan putus asa. Mungkin ada hal yang perlu kalian lepaskan, seperti beban-beban dosa. Kalian perlu tinggalkan. Bagaimana kalau saya bantu kita berdoa sama-sama? Boleh. Sekalian adik-adik yang ada di rumah. Oke. Mereka juga perlu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Benar sekali. Iya, mau ya? Mau. Yuk, Oke, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan hidupmu dan mengorbankan hidupmu bagi kami semua. Ampuni segala kesalahan, segala pelanggaran kami, dan semua dosa-dosa kami. Dan saat ini kami mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, memiliki hidup kami, secara pribadi, menjadi juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya menjadi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalian perlu mengucapkan doa ini, dan untuk kalian
Kalau kalian mau melanjutkan, semangat ya. Iya. Semangat. Habis Yuk, doa kita tadi langsung lega loh. Oke, kalau gitu saya akan kembali ya. Oke, terima kasih. Wah, ayo sekarang kita juga lanjutkan perjalanan kita. Ayo, ayo. semangat ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Sekali lagi ya, kita buat lebih cepat nih. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Lebih cepat lagi yuk! Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Apa yang terjadi sih? Kita kok berubah? Wah, kita dapatkan baru. Wah, bersih ya. Iya. Selamat para pengembara. Kalian sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan pakaian yang baru. Terima kasih. Jadi adik-adik, satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lainnya. Dan ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, para pengembara, tetaplah bersemangat. Apapun yang terjadi, Celestial City itu ada. Iblis tidak ingin kalian sampai ke sana, tetapi jangan pernah menyerah. Teruslah berjalan dan teruslah berusaha. Suatu saat pasti akan tiba. Tunggu. Aku tuh teringat sama perkataan malaikat. Iblis apa tadi? kan nggak mau membiarkan kita untuk bisa sampai ke Celestial City. Benar. Kayaknya kita perlu menyiapkan sesuatu untuk melawan iblis deh. Apa ya kira-kira? Kita butuh kelengkapan senjata Rohani. Salah Salah satunya seperti pedang. Kita buat sama-sama yuk. Ayo. Nah adik-adik, supaya kita nggak tersesat, nggak ditipu iblis lewat jalan ini, lewat jalan itu, kita mau bikin suatu senjata yang akan membantu kita, menolong kita untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Nah, apa itu senjatanya? Sring! Nah, apa ini? Ini pedang. Karena dibilang apa? Firman Tuhan itu seperti pedang. Jadi dengan firman Tuhan, dengan sering membaca firman Tuhan, itu juga menjadi penuntun kita. Firman Tuhan itu menjadi alat bagi kita untuk menepis semua bisikan iblis yang mau menyesatkan kita. Nah, di pedang ini ada tulisannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi
Jika tidak melalui Tuhan Yesua, kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan yang benar. Kayak apa? Kalau kalian lihat, pedang ini juga bentuknya seperti apa ini? Iya, betul, seperti salib. Karena dengan pengorbanan Tuhan Yesua datang menunjukkan kita jalan yang benar supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan yang sudah Tuhan Yesua sediakan. Nah, jadi kita mau bikin kayak gini, sebesar ini Kak Kris? Enggak, ini kebesaran, nanti kalian kelamaan kesusahan bikinnya. Jadi kita mau bikin versi mininya kayak gini. Nah, lucu ya. Jadi apa yang kalian perlukan? Seperti biasa, kertas Buffalonya kalau bisa coklat kayak gini, atau kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, warna apa aja boleh, yang penting terang, jangan gelap, supaya nanti bisa ditulisin ayat firman Tuhannya. Terus gunting, spidol warna apa aja yang kalian punya. Terus lem, pensil, dan penggaris. Nah, ini Kak Kris sudah siapin di rumah karena supaya pedangnya kita itu nggak loyo kayak gini, kita mau bikin 2. Jadi nanti ditempel bolak-balik kayak gini. Nah, jadi dia jadi lebih keras. Jadi Kak Kris sudah bikin satu contohnya. Kalian bikin aja kayak bentuk salib. Nah, nanti bawahnya itu kalian bikin lebih lebar. Jadi lebih lebar ke bawah waktu kalian bikin. Oke, Kak Kris bikin satunya dulu ya. Ini kan sudah ada satu lagi. Nah, ini Kak Kris sudah ada patternnya. Jadi kalian boleh ukur, kalian mau sebesar apa, setinggi apa, ukurannya seberapa, sekreatif kalian aja. Nah, kalau kalian sudah bikin kayak gini, kalau kalian lihat supaya kalian tahu Kak gimana sih Kak di bawahnya lebih besar itu, kalian tahu dasi, pernah punya dasi di bawahnya itu kan agak besar, bentuknya hampir sama kayak gini. Nah, kayak gitu bentuknya. Kalau sudah jadi kayak gini, tinggal kita gunting aja. Nah, kalau udah jadi keduanya, tinggal kita kasih lem di salah satu sisinya, terus nanti kita rekatkan satu sama lain. Nah, sudah jadi.
langkah selanjutnya kita mau tulis dulu ayat hafalan atau firman Tuhan yang perlu kita catat di sini, yaitu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, kalau sudah, kalian boleh hiasi kayak Kak Kris gini. Ini contohnya Kak Kris yang pertama. Kalian mau bikin kayak gini atau kalian mau hiasi apapun juga boleh, sekreatifnya kalian. Nah, ini kreativitas kita hari ini sudah jadi. Ini bisa, Kak, ini buat apa sih, Kak? Ini bisa kalian taruh di meja kalian, di kamar, mau ditempel di tembok, atau nanti mau kalian kasih gantungan di sini juga boleh, atau mau kalian jadikan pembatas buku pelajaran juga boleh, supaya waktu belajar nih, kalian waktu buka, oh ada ini, kalian baca lagi ayatnya, kita ingat lagi kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran yang bisa membawa kita ke tempat yang kekal. Jadi Kak Kris dan Kak Wenda siap untuk melanjutkan perjalanan dengan senjata yang sudah ada. Wah, sing. Wow, kita sudah punya kelengkapan senjatanya. Benar. Kalau gitu saat kita lanjut perjalanan ketemu iblis, kita pasti menang. Benar. Ayo kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Akhirnya selesai juga aku memberi semangat kepada para pengembara itu. Nah, kita sudah mempunyai senjata untuk kita bisa memenangkan perjalanan kita untuk bisa mencapai kekekalan surga. Nah, adik-adik, ingat ya, jangan sampai kalian salah memilih jalan. Jaminan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Elohim Israel yang hidup. Pastikan kalian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus hari demi hari di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, kita mau berdoa sama-sama menutup acara LCC siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, untuk kami selalu siap sedia dan kami mentaati setiap perintah-perintah Tuhan untuk kami bisa setia sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan akan menuntun jalan-jalan kami untuk kami tak mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, supaya kami sampai kepada kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, berkati kami senantiasa.
Bapa Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau shalom dan sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.